Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati utawi surah Al-Baqarah iku madaniyatun, surah bangsa Madinah. Mi'atani ini khobar kedua, khobar ta'adud utawa ditakdirke mubtada neh ya oleh. Mi'atani utawi suratul Baqarah iku 200 wasitun lan 6 ausab ngun utawa 7. Ada khilaf dalam menghitung. Wasamanuna lan 80 apane ayatan-ayate 286 atau 287 ayat. Masalah ini surat itu madaniyah atau makiyah banyak terjadi khilaf. Nang pelajaran pondok ya pelajaran nenek ilmu tafsir nang kelas 2 aliyah gak salah. Pengen sing jembar yo kitab nek Al-Itqan nanti dikaji di sana. Nah, sekarang apa yang dimaksud madaniyah? Ini juga terjadi khilaf. Lah, pendapat yang rajih madaniyah itu maksudnya adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Walaupun di selain Madinah turune. Pokoknya turune setelah hijrah walaupun tidak di Madinah disebut madaniyah. Nah, waliane madaniyah makiyah. Makiyah adalah yang ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Walaupun di selain Makkah juga. Jadi pokoknya sebelum hijrah itu adalah makiyah, setelah hijrah adalah madaniyah. Madaniyah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah walaupun tidak di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bismillahi. Lah niki nek makome dijadikan sebagai Al-Qur'an kan saka Gusti Allah, ayo qulu bismillahirrahmanirrahim. Ngucap sapa sira kabeh kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang paring rahmat ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang paring rahmat ing dalem akhirat bloko. Pembahasan seputar bismillah kita sebagai tambahan. Sebelumnya bahas a'udzubillah dulu. Jadi a'udzubillah itu terjadi khilaf ya hukumnya terjadi khilaf, tapi jumhur mayoritas ulama itu sepakat bahwa membaca a'udzubillah itu hukumnya sunat baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, sehingga nek nang sholat orang a'udzubillah yo sholatnya tetap sah, mergane sunat kan. Nah, di luar sholat nanti juga di sunatkan membaca a'udzubillah untuk orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, di luar sholat tetap sunat untuk a'udzubillah. Nah, selain jumhur nanti ada riwayat dari Imam Ngatok itu mengatakan wajib membaca a'udzubillah, wajib baik dalam sholat ataupun selain sholat. Jadi setiap arep maca Al-Qur'an wajib menurut Ngatok. Lah menurut yang lain Ibnu Sirin itu seumur hidup wajib membaca a'udzubillah 1 kali. Itu khilaf-khilafnya, tapi jumhur mengatakan sunat ya, hukumnya sunat yang jumhur. Setelah itu tempatnya ini sebenarnya terjadi khilaf. Menurut jumhur tempatnya adalah sebelum membaca, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, tempatnya sebelum membaca Al-Qur'an. Ada ulama lain seperti Imam An-Nakhai itu pendapatnya adalah membaca
isti'adzah setelah qiraah. Jadi rampung maca Quran baru a'udzubillah. Nah, ini selain Imam Nakhai juga ada yang lain, Dawud ya, Dawud juga seperti itu. Kemudian Ibnu Sirin dalam sebagian riwayatnya Ibnu Sirin 2 macam. Tempatnya, hukumnya sudah. Sekarang lafadznya isti'adzah itu bagaimana? Yang terbaik menurut jumhur adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu menurut mayoritas ulama. Yaitu diantaranya siapa? Abu Hanifah, ya, Imam Syafi'i. Kemudian kalau Imam Ahmad beda. Imam Ahmad lafadznya yang baik adalah menurut Imam Ahmad a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ditambahi as-samii'il alim. Menurut Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Auza'i yang terbaik isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha huwas sami'. Nah, itu lafadznya bermacam-macam. Yang terbaik menurut jumhur adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian maknanya apa tuh? Maknanya a'udzubillah itu ay al-taji'u ilaihi. Saya mencari suaka pada Allah atau meminta perlindungan, meminta perlindungan dari segala yang saya takuti. Jadi a'udzubillah ini membersihkan hati dari semua yang membuat sugel, ya, membuat terjauhkan dari Allah. Nah, sehingga a'udzubillah itu min babi takhliyah, pakai kha, membersihkan diri, menjauhkan diri dari segala yang jelek. Lah nanti bismillah itu tahliyah, menghias diri dengan kebaikan. Nah, ini a'udzubillah dhisik baru a'udzubillah menunjukkan bahwa pembersihan lebih dahulu daripada penghiasan. Itu nanti di tasawuf teorinya ada takhliyah, ada tahliyah. Kemudian bismillah, ya. Kita bahas bismillah selanjutnya. Bismillah, basmalah. Para ulama khilaf apakah basmalah itu termasuk Fatihah atau bukan, termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Nah, menurut Imam Syafi'i dalam sebagian riwayat, menurut Imam Syafi'i, ya, menurut Imam Syafi'i dan juga banyak ulama seperti siapa, ya, Ibni Abbas, Ibni Umar, Abi Hurairah, Sa'id bin Jubair, Imam Atha, Ibnul Mubarak, Imam Ahmad dalam sebagian riwayat, ya, itu mengatakan bahwa Al-Fatihah itu sebagian dari surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah itu berapa? 7 ayat, ya. Yang pertama adalah bismillah. Nah, nanti kalau yang mengatakan bismillah bukan Fatihah, ya tetap jumlahnya sama, cuma ayat pertama adalah alhamdulillah. Lah nanti pas yang akhir itu dibagi 2. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim, kalau tidak salah ini nanti jadi 1 ayat. Nah, tapi kalau yang bismillahnya itu termasuk Fatihah, tidak. Nah. Kemudian kalau di selain berarti kalau ada jamaah imamnya beda madhab, di Indonesia juga sudah banyak kita temui, biasanya di masjid kota-kota langsung alhamdulillah, bagaimana, ya, sholat mereka sah karena mereka madhabnya seperti itu. Tapi bagi yang bermadhab Syafi'i nanti tidak bisa bermakmum kecuali kalau mereka itu membaca bismillah lirih, pelan, dan makmum meyakini hal tersebut. Nah, makmum sudah berpikir, wah, imamnya gak mau coba bismillah, kan ya wis jelas makmumnya gak iso sah jadi makmum. Nah, mufarokoh. Jadi ya kita lihat setelah takbir dia langsung alhamdulillah atau diam dulu. Kalau diam,
dia membaca bismillah pelan. Nah, kalau kita punya keyakinan seperti itu masih bisa bermakmum. Selanjutnya adalah basmalah yang ada di awal surat selain Fatihah bagaimana? Ya. Ini juga khilaf. Imam Syafi'i dalam sebagian riwayat mengatakan termasuk Al-Quran. Begitupun diikuti oleh imam-imam yang lain ya. Dalam sebagian riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan bahwa di selain Fatihah di awal-awal surat itu Bismillah bukan termasuk Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i ada dua riwayat untuk basmalah di selain Fatihah. Tapi ini untuk selain surat Baro'ah ya. Kalau surat Baro'ah yaitu surat Taubah, semua ulama mengatakan tidak ada bismillahnya di sini. Nah, di Al-Qur'annya pun tidak ada. Nah, kemudian ada titik sepakat bismillah itu termasuk Al-Qur'an, sepakat semua ulama yaitu bismillah yang ada dalam surat An-Naml, tapi itu tidak satu ayat, itu separuh ayat saja. Ya tidak separuh pas, pokok sebagian ayat, enggak full. Yaitu pas innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini semua sepakat, semua ulama sepakat mengatakan Al-Quran. Berarti kalau ditanya apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Quran, ya termasuk karena ada di surat An-Naml. Paham? Tanpa ada khilaf. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran jelas. Loh, lantas orang yang haid membaca bismillah tatkala mau makan, tatkala mau minum bagaimana? Oh, boleh, karena itu kan niatnya zikir. Walaupun itu Al-Quran tapi diniati zikir sebelum makan, zikir sebelum minum kan tujuannya. Nah, seperti itu. Paham oke? Alhamdulillah dan bismillah. Paham? Terus alif lam mim. Ya, sudah ini enggak tahu maknanya, ini ayat yang mustabihat yang hanya Allah yang tahu. Menurut pendapat yang muktamad, kemarin sudah saya singgung sebagian, ada banyak qaul. Nah, ini kita di Jalalain ambil satu pendapat, yaitu yang mengatakan bahwa alif lam mim tidak diketahui maknanya, yang tahu hanya Allah. Allahu tawi Gusti Allah iku a'lamu zat kang udaneni. Udaneni itu maha tahu. Ora saka teko udan utawa saka tembung wudo, malah ya ora. Zat kang ngudaneni iku yang maha tahu bimuradihi kelawan kang den kersakaken Allah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Ano. Jadi khilaf-khilafe pripun? Pertama niku, yang kedua alif lam mim niki adalah nama surat yang pertama ya. Yang kedua nama Al-Qur'an yang kemarin saya sampaikan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu asma'illah. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa setiap huruf adalah juz dari asma'illah. Nah, ada yang seperti itu. Nah, sehingga kalau kita ikut yang seperti dalam Al-Jalalain, dia itu maknanya Allahu a'lam bimuradi, berarti ini nanti la mahala laha minal i'rab. Nah, tidak bisa di-i'rabi, orang ngerti artinya. Ngi'rabi itu kan termasuk mengkaji kan, tidak tahu kajiannya, tidak tahu artinya. Berarti ya enggak tahu i'rabnya. Nah, tapi kalau ikut pendapat yang lain yang asma itu berarti dia punya mahal i'rab. Nah, kemarin saya sampaikan salah satu mahal i'rabnya adalah rofa ya. Khilaf lagi itu. Saat punya mahal i'rab ada yang mengatakan rofa, ada yang nasab, ada yang jer. Kemarin saya sampaikan kan rofa jadi mubtada alif lam mim utawi. Nah, itu tapi menurut pendapat yang dhaif, yang muktamad sudah tidak ditarkib. Paham? Dzalikal kitabu. Ini bukan mudhof dan mudhof ilaih ya. Sebenarnya dzalika berhenti, kemudian al-kitabu, tapi daripada sulit biasanya langsung dibaca langsung. Pokoknya tidak dzalikal kitabi ya. Dzalikal kitabu. Utawi iki Al-Qur'an. Ai hadzal kitabu tegese utawi iki Al-Qur'an. Alladzi dzalikal kitab yaqra'uhu kang maca ing alladzi sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la raiba, ora ana mamang iku maujud syakka. Niku nafsiri raiba ngono lho. Syakka tegese ora ana mamang iku maujud fihi ing dalem
sak temene dzalikal kitab iku saking Allah. Fihi ing dalem sak temene dzalikal kitab iku saking Allah. Ono ya fihi ing dalem dzalikal kitab ya oleh, tapi yang dimaksud seperti itulah itu ya, dalam tafsirnya kan ada annahu. Nah, kuwi lho, kuwi dadi badal saka hak yang ada dalam hi lho. Paham? Rupane annahu sak temene dzalikal kitab iku min ngindillahi saking ngersane Allah. Paham? Tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an ini dari Allah. Loh, kok pakai dzalika? Dzalika menunjukkan jauh kan? Nah, padahal yang dimaksud adalah hadza. Itu kan ai hadza kan? Apa gunanya? Untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini sangat agung. Nah, untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini sangat agung. Nah, raib tadi maknanya syak ya, sudah syak mangat tuhmah ya, keraguan yang disertai kecurigaan. Jadi tidak ada kecurigaan, tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an ini dari Allah. Loh, maksudnya piye kan ada kan yang ragu. Orang-orang kafir itu ragu, bahkan mengatakan asatirul awalin, mengatakan wah iki cerita-ceritane wong biyen, wah iki apa ngoten. Lah mereka ragu. Kok dikatakan la raibah? Nah, ini ada beberapa keterangan dari ulama. Salah satunya yang ini dikatakan yang paling zahir, maksudnya la raibah adalah bila mau berpikir. Nah, tidak ada keraguan bagi orang yang mungsif ya, orang wong sing ngel-ngel, wong sing insaf bisa menerima kebenaran dan dia mau berpikir. Pasti dia tidak akan ragu. Nek gak gelem mikir, yo itik-itik mengentai dhisik saurunge mikir yo gampang ragu, ngoten lho. Nah, jadi ini tidak ada keraguan bagi orang yang insaf dan mau berpikir. Adapun orang-orang yang tidak insaf atau yang tidak mau berpikir, dia ragu la tibaro biroibihim. Nah, tidak dianggap keraguan mereka. Ngoten. Jadi ya tidak hanya Al-Qur'an, hal-hal benar itu banyak yang diintai, dikatakan tidak meyakinkan dan sebagainya. Nah, sebelum diangen-angen lah. Begitupun Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada keraguan bahwa ini dari Allah bagi orang-orang yang insaf dan mau berpikir. Wa jumlatun nafyi utawi jumlah nafi la raiba. Iki lho. La raiba kan jumlah ya. Karena la beramal seperti inna ya. Nah, enek iku mau jute mau lah. Iku khabarun khabar. Mubtada'uhu kang utawi mubtadae. Khabar iku dzalika lafadz dzalika. Ini salah satu tarkib kemarin sudah saya singgung. Nah. Wal isyaratu utawi isyarah bihi kelawan dzalika iku li takzimi krana paidah ngegungaken. Mau tak sampaikan kan, nyapa kok dzalika ora hadza ngono lho, karena yang dimaksud hadza kok pakai dzalika untuk takzim, menunjukkan Al-Qur'an ini mulia. Huda utawi dzalika utawi dzalikal kitab iku pituduh. Khabarun utawi huda iku khabar sanin kang nomor loro, ai hadin tegese kang nuduhaken. Dadi nang bahasa Arab enek apa Zaidun ngadlun misalkan. Zaid adalah keadilan. Loh, Zaid kok keadilan? Zaid itu ya menungso, ngono lho. Nah, itu maksudnya adalah Zaid orang yang adil. Untuk apa? Untuk menunjukkan benar-benar adil seakan dia keadilan itu sendiri. Nah, ini juga Al-Qur'an itu bukan huda. Nah, tapi Al-Qur'an itu adalah mengantar pada huda. Nah, karena saking oleh mengantar, nah sehingga seakan dia adalah huda. Ngoten lho. Nah, mulane huda ai hadin sebenarnya dimaksud hadin tapi pakai huda, ngono lho. Lah huda ini apa maknanya adalah rosyad, petunjuk ya, petunjuk, wabayan dan keterangan. Lil muttaqina keduwene pira-pira nek hadin maring ya huda huda nggih ai hadin
lil muttaqina maring pira-pira wong kang takwa. As-sairina tegese pira-pira wong kang bakal dadi ilat takwa maring takwa. Paham? As-sair ya, as-sair dalam kamus Munawir itu ada soro ilaihi ya. Ini as-sairina ilat takwa. Soro ilaihi itu maknanya intaha. Intaha ilaihi berakhir ya. Berarti as-sairina ilat takwa bagaimana? Orang yang bertitik akhir menjadi takwa, paham? Berarti orang yang akan bertakwa, paham? Sekarang belum, paham? Mergane piye? Loh, Al-Qur'an itu menunjukkan seseorang yang telah bertakwa. Loh, belum. Wong takwa kuwi kan derek Quran kan. Nah, berhubung dia mengikuti Quran, baru dia disebut muttaqin. Berarti huda untuk orang yang nantinya setelah dia mengikuti Al-Quran akan menjadi muttaqin, paham? Nah, pas Quran disampaikan hurung muttaqin, disampaikan yuk nderek baru muttaqin. Nah, mulakno as-sairina ilat takwa, paham? Takwa ini ada 3 derajat ya. Saya baca dulu yang pertama ya. Derajat yang pertama ini bimtisalil awamiri. Kelawan ini bae bisa ba taswiriyah ya, bisa sababiyah ya. Sebab juga boleh, taswiriyah juga boleh. Bimtisalil awamiri sebab utawa kelawan ngoten nggih saged taswiriyah. Sebab nderek ing pira-pira dawuh wajtina bin nawahi lan ngedoi ing pira-pira cecegahan. Nyopo kok dijenengke muttaqin? Ngono lho, awas. Jadi ada lam ini taklil. Maklulnya mana ketemu ngono lho. Gandeng-gandengane ketemu. Nyopo jenengke muttaqin? Takwa iku maknane apa to? Ittaqo iku kan menjaga diri. Nah, kalau disebut muttaqin orang yang terjaga berarti. Nah, terjaga. Piye? Litiko ihim karena. Litiko ihim krana oleh kareksa muttaqin bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika kelawan mengkono-mengkono imtisalil awamir wajtina bin nawahi annara ing neraka. Jadi karena mereka terjaga dari api neraka, makanya disebut muttaqin. Nah, takwa ada 3 derajat tadi. Yang pertama ini imtisalil awamir wajtina bin nawahi, paham? Menjauhi yang dilarang, melakukan yang diperintahkan. Ini takwa orang khusus. Nah, takwa orang khusus. Di atasnya ada takwa khususil khusus, akhosul khusus. Yang lebih tinggi lagi yaitu apa? Menjaga diri dari selain sebentar. Menjaga diri dari segala hal yang menjauhkan dari Allah, yang menjadi sugel dari Allah, menjauhkan diri dari segala yang tidak mendekatkan diri pada Allah. Nah, itu takwa yang paling tinggi. Jadi menjaga diri dari segala sesuatu yang jadi sagil. Sagil seko ngibadah nang Allah, ditinggalkan semua sing jadi sagil kuwi. Lah kuwi takwa yang paling tinggi. Lah, takwa yang paling rendah ada. Nah, takwa ngawam itu adalah ittiqa minal kufri. Nah, menjaga diri dari kufur. Paham? Berarti yang ini tengah ya, yang imtisalil awamir wajtina bin nawahi ini tengah. Yang apa? Yang bawahnya masih ada. Paham? Nah. Terus alladzina. Ya nanti terkadang takwa itu maknanya ijtina bin nawahi saja. Terkadang seperti itu. Tapi ini yang apa? Yang secara asal tadi yang saya sampaikan. Alladzina iki begini ya. Alladzina bisa 2 tarkib. Yang pertama alladzina itu jadi sifatnya muttaqin. Paham? Sifat mudihah. Ya, menerangkan muttaqin itu bagaimana, yaitu orang yang bertakwa ila akhirih. Nah, paham?
Atau bisa muqayyidah. Muqayyidah karena apa? Kalau mutakin diartikan takwa itu menjauhkan diri, menjauhi larangan, berarti plus